teman-teman semuanya, kembali lagi di Story Quest teman-teman pertanggal 14 Juni 2024. Seperti biasa, di Story Quest kali ini kita membahas 3 saham pilihan teman-teman semuanya dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya meskipun IHSG sedang drop lumayan dalam banget minggu ini ya. Oke, tapi sebelum ke story quest sedikit mereview dulu ya menu sore yang sempat aku share ke teman-teman periode 10 Juni sampai 14 Juni. Overall aku rekomendasi 3 dari aku rekomendasi 7 watchlist jajan sore tapi yang jalan cuma 3. Ya, win rate-nya tergolong agak rendah minggu ini ya karena memang market juga minusnya lumayan dalam, minus 2%. Tapi setidaknya ya ada yang bisa memberikan cuan 7% dan bahkan sampai 13% minggu ini. Ya, lumayan banget ya. Sedangkan penurunannya kalau aku lihat nggak ada yang signifikan banget sampai belasan persen gitu ya dari sisa 4 watchlist yang aku share ke teman-teman semuanya. Oke. Nah, ada area NICL dan NASI. Area aku rekomendasi di hari Selasa kalau nggak salah ya, di tanggal 11 ya. Sebenarnya agak telat satu candle, harusnya di tanggal 10, cuma lumayan tetap bisa perform. Kemudian NICL kemarin ya, hari Kamis rekomendasi 14 Juninya naik lumayan di pagi hari, dan kemudian yang kedua ada nasi ya, yang ketiga ada nasi rekomendasi tanggal 13, tanggal 14 naik 13%, ya ini jackpotnya. Oke kongres teman-teman yang udah cuan jangan lupa untuk sedekah, semoga minggu depan rekomendasinya bisa lebih gacor lagi. Oke, nah bagi teman-teman yang memang penasaran kok gimana cara nyari sahamnya yang bagus buat day trading, maka aku suggest teman-teman untuk coba join webinar day trading masterclass. Webinar ini akan diadakan di tanggal 6 Juli mendatang ya, jadi sebulan sekali kita akan adain webinarnya di setiap hari Sabtu. Dan mumpung nih teman-teman masih dapat harga early bird sebesar 1,5 juta ya. Menariknya apa? Menariknya adalah lifetime receipt. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman langsung bisa ajukan di grup alumni. Oke, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, next kita akan langsung ke pembahasan IHSG ya. IHSG minggu ini ditutup melemah minus 2,36% ke area 6734,83. Ya, kalau teman-teman cek minggu ini sebenarnya terdapat net foreign outflow dari IHSG kita sebesar minus 4 triliun ya. Kalau kita mengeluarkan inflow dari pasar nego dan tunai ya. Jadi overall memang IHSG masih terus terjadi outflow. Nah, kalau teman-teman hitung sudah 4 minggu terakhir ya, total penurunan IHSG itu sudah menyentuh 8% dari titik dari pertengahan Mei hingga ke bulan Juni sekarang. Oke, tentu memberatkan bagi kita ya, 4 minggu berturut-turut IHSG turun dalam, tapi yang mau aku highlight di sini adalah ya menurutku ya penurunan IHSG ini sudah termasuk yang limited. Jadi risiko kita itu sudah sangat-sangat dilimit sekali. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek sedikit lagi ya penurunan IHSG menuju ke 6.600 dan ini adalah angka support major IHSG kita secara weekly chart. Ya, secara monthly juga sama lah kalau teman-teman cek. Oke, teman-teman bisa cek bahwa berkali-kali IHSG turun ke area ini dan mantulnya juga lumayan. Ya, di bulan Mei 2022 sekitar 5%, Juli 2022 3,5%, Januari 2023 3,5%, Maret 2023 1%, dan kemudian 3% di bulan Juli 2023, dan ini di bulan Oktober 2023 juga lumayan pergerakannya 0,4%. Jadi kalau menurutku ya yang aku lihat IHSG kemungkinan besar bisa jadi ketika momen bulan Mei dan Juli ini ya, bisa jadi tragedi di Juli ini terulang kembali ke IHSG kita. Kenapa? Karena memang turunnya sudah sangat-sangat masif teman-teman ya. Turunnya masif sekali dan balik lagi ke prinsip dasar analisis teknikal bahwa suatu harga yang memang turunnya masif, maka ketika nanti ada pantulan juga akan masif biasanya. Dan tentu mungkin itu ada katalis baru lah yang membuat IHSG turun, yang membuat IHSG bisa mantul atau rejection masif. Jadi menurutku risikonya sudah limited banget ya, sudah limited risk, dan IHSG potensinya adalah lebih ke arah dekat dengan support. Jadi menurutku sih
bisa mulai dilirik ya dan dicicil beberapa saham-saham yang memang fundamentalnya bagus tapi harganya lagi drop lumayan dalam. Oke, itu overview IHSG ku ya, terkait pergerakan ke depannya seperti apa. Oke, nah next aku akan membahas 3 saham pilihan teman-teman semuanya. Saham yang akan aku bahas pertama adalah saham AMMN. Ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau misalnya market sedang parah ya, dropnya dalam, maka agak tidak disarankan ya bagi teman-teman untuk mencari saham-saham yang memang downtrendnya parah. Kecuali kalau misalkan teman-teman ngerti yang namanya Elliott Wave. Kenapa? Karena dengan Elliott Wave teman-teman bisa tahu nih bahwa oh wave 5-nya sudah mau beres, artinya dia sudah mulai mau reversal. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak atau kurang memahami yang namanya Elliott Wave, maka saranku adalah ya better coba cari saham-saham yang lagi uptrend. Dan kondisinya dia lagi di support. Jadi jangan yang langsung breakout dibeli, enggak. Nah, salah satunya adalah AMMN. Teman bisa cek bahwa ketika IHSG drop 2% minggu ini, AMMN malah naik 4%. Ya. Ini kan berarti ada divergence kan. Berarti bisa kita bilang bahwa AMMN gerakannya ini berlawanan dengan IHSG untuk saat ini. Nah, trennya juga uptrend nih, beda sama IHSG, memang trennya downtrend. Jadi kita bisa lirik nih, kira-kira saham seperti ini tuh entry point-nya di mana. Oke, nah sebelumnya disclaimer bahwa aku juga ada posisi di AMMN. Dan karena menurutku menarik, jadi aku coba untuk entry juga. Jadi, baik lagi ya, teman-teman bisa filter sendiri dengan analisa teman-teman semuanya. Kalau memang menarik dan worth it, boleh dicoba. Kalau misalkan enggak atau takut, ya udah di skip nggak apa-apa. Aku di sini hanya memberikan yang namanya beberapa stock pick aja. Ya, jadi tetap harus dianalisa lebih detail lagi. Oke, kita kembali ke AMMN. Ya, kita kembali ke AMMN. Harga sekarang 12.100 ya. Menurutku last support itu dia tidak boleh drop di bawah 11.225. Berarti Celtic di bawah itu berarti 11.200 ya. Next TP-nya mungkin bisa ke sini, ya ini TP pertama 12.900. Dan TP kedua, kalau misalnya bisa breakout lagi ke sini, 14, ya sekitar 14.000 lah, 14.150. Ya. Jadi menurutku untuk MMN ini masih cukup worth it secara risk to reward ratio. Cuma tinggal teman-teman atur aja entry point-nya seperti apa. Secara broker summary gimana? Secara broker summary kalau teman-teman cek minggu ini AMMN itu bisa aku bilang oke, masih terdistribusi, tapi kalau kita compare secara top 5-nya ini mulai menuju ke arah akumulasi. Ya, AM, ya foreign-nya juga masih terus akumulasi dan lumayan gede juga ya akumulasinya 2 minggu belakang. Jadi menurutku menarik untuk dilirik last support di 11.225. Oke, itu saham yang pertama. Saham yang kedua yang mau aku info adalah saham cuan. Ya, sahamnya Pak PP nih. Nah, saham cuan juga diam-diam mulai ke area uptrend. Cuma uptrendnya menurutku ya masih oke lah ya. Dan kita juga nggak beli ketika dia langsung breakout, enggak. Tapi kita beli ketika dia posisinya lagi kalem. Oke, dia sempat gagal break di sini, dia mulai koreksi lagi. Nah, tinggal kita lihat nih penurunannya bisa sampai mana. Kalau kita ukur by Fibonacci, ya kalau teman-teman sabar ya nungguin saham cuan mungkin bisa tunggu deket-deket area ini. 7.580 sampai 7.870. Berarti sekitar 7575 sampai 7875. Ya, sekitar area itu. Dan kebetulan juga bahwa ini ditumpukan moving average nih. Jadi risikonya bisa aku bilang rendah. Anggaplah teman-teman dapat di sekitar area 7.700. Maka last support yang aku suggest di berapa? Last support adalah di ini 7425. Ya, swing low terakhir. Oke, 7.700. 7425. Ya, trennya juga masih up, jadi menurutku masih oke. TP ya, kalau teman-teman mau nge-swing bisa di sini ya sekitar 8.500 itu untuk TP-nya. Dan kalau targetnya optimis lagi mungkin bisa ke area sini lagi ya, ke 8.800. 8875.
Jadi menurutku untuk cuan juga menarik, tinggal teman-teman atur aja entry point-nya di mana ya. Trennya juga mulai uptrend dan kita juga buy-nya nggak gerasak-gerusuk ya. Kita buy ketika memang dia terjadi koreksi. Oke, sama yang terakhir yang akan aku bahas dan aku info ke teman-teman semuanya ya, selain cuan, MMN, yang ketiga adalah Cleo. Cleo ini juga oke ya, fundamentalnya bagus, sahamnya uptrend dan memang udah jalan lumayan. Jadi saranku adalah bagi teman-teman yang memang mau entry di saham Cleo, ngapain? Tunggu dulu ya, tunggu dia koreksi. Ini udah koreksi tapi baru koreksi tipis-tipis aja. Terus gimana kalau area berapa yang bagus untuk tunggu dia koreksi? Teman-teman bisa pakai yang namanya Fibonacci ya. Oke, Fibonacci ditarik dari swing low ke swing high yang lebarnya. Oke, ini yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman bisa konfirmasi juga dengan namanya clustering ya. Nah, dari sini ke sini juga teman-teman bisa cek. Oke. Maka kalau teman-teman cek ya, kurang lebih should be di sini tentang areanya 1129 sampai 1175. Nah, ini adalah area tunggu bagi saham Cleo. Baru risk dan rewardnya menarik. Dan kebetulan juga ini ada di EMA yang paling bawah nih. Biasanya ketika suatu saham itu ke EMA paling bawah dan sahamnya oke, fundamentalnya bagus, biasanya dia akan ketahan. Jadi harusnya sekitar 1130 sampai 1170 yaitu oke untuk kalau teman-teman mau coba untuk cicil beli Cleo. Jadi udah nggak dapat nih ketika rally di sini nggak dapat, ya udah teman-teman tunggu dia koreksi dulu. Anggaplah teman-teman dapat di 1150 ya, area cicil belinya. Setelah support teman-teman bisa put di berapa? Ya bisa di lowest terakhir di sini di 1125. Ya, di sini. Atau di 1120 ya, area Fibonacci-nya. Nah, kalau teman-teman dapat di bawah udah tinggal di swing aja dengan target sekitar 1250 sampai 1300 ya. Jadi dengan teman-teman lebih bersabar di kala market seperti ini, tentunya secara nggak langsung teman-teman bisa manage risk dan reward lebih baik. Oke, risk dan reward yang besar kalau misalnya win rate kecil itu nanti juga akan nutup. Ya, jadi anggaplah salah di Cleo gitu ya, nggak cut loss nih. Tapi teman-teman coba di AMMN ternyata cuan. Ya, tentu itu akan nutup risk dan rewardnya. Ya, jadi kerugian teman-teman yang tadi di Cleo itu akan nutup dengan di AMMN. Oke, cuma tinggal bisa bersabar atau enggak. Dan FYI, Cleo juga secara broker summary, kalau yang tarik agak jauh ya, dari awal Juni memang mulai mengarah ke distribusi ya. Cuma kalau dari awal banget ya, setahu aku nih masih akumulasi kok. Ya, dan tinggal kita lihat nih responnya di area ini seperti apa nanti di area support ini. Harusnya nanti akan ada ya market maker juga yang masuk lagi lah dekat-dekat area tadi. Oke. AMMN, Cleo dan juga cuan ya. Nanti kalau teman-teman bisa komen sendiri di bawah, teman-teman lebih menarik atau lebih suka saham apa. Nah, kemudian kalau yang aku lihat ini juga perlu teman-teman notice ya, bahwa IHSG kita turun itu disebabkan karena rupiah yang melemah. Ya, rupiah ini melemah terus ya, dan bahkan sempat di beberapa analis juga bilang bahwa ini rupiah bisa ke 20.000 lah ya. Nah, kenapa market begitu fear ya, dan saham banking pada rontok? Ya, kalau teman bisa lihat bahwa ini area harga rupiah sudah breakout dari titik terendahnya ketika COVID tahun 2020 lalu. COVID tahun 2020 lalu itu di 16.376, sedangkan sekarang 16.486 ya. Nah, pemerintah sendiri bilang, oh rupiah masih aman. Tujuannya buat apa? Tujuannya ya supaya kita nggak panik selling. Ya, mereka sih tahu bahwa rupiah itu sudah melemah. Ya, tapi mereka nggak mau memperparah keadaan dengan cara bikin warganya panik selling. Nah, jadi sehingga ke depannya kalau aku lihat sih, kalau nggak salah ya, BI itu akan rapat menentukan tingkat suku bunga minggu depan. Coba kita lihat ya kalender. Nah,
Indonesia apa sih kodenya? Bentar ya teman-teman ya, coba kita cek. Nah ini ID. Banyak banget lagi. Balance of trade export. Nah ini yang interest rate decision di tanggal 20 Juni 2024. Ya, kemungkinan besar ya, baik lagi ya, BI harus memilih mau mempertahankan yang mana. Ya, kalau misalkan tingkat suku bunga dinaikin lagi ya rupiahnya akan menguat, tapi di sisi lain saham perbankan ya bisa jadi melemah lagi. Tapi ya IHSG mungkin akan ada respon gitu lah, karena kan rupiahnya diselamatin kan. Dan tentu itu menjadi matters lah ya bagi IHSG kita. Semoga rupiah kita bisa balik lagi setidaknya ke 15.000 dulu. Ya, baru IHSG bisa akan rebound. Mungkin ya ketika itu dilakukan dan IHSG responnya kencang, masif, positif, naik 2%, 3% misalnya, itu bisa jadi titik bottoming bagi IHSG kita. Ya, karena teman-teman lihat sendiri ya secara weekly chart, itu sudah mendekati support. So far sih kalau aku lihat belum ada katalis positif baru bagi IHSG kita. Overall juga politik juga masih rada parah, jadi better teman-teman bisa coba wait and see atau perbanyak cash terlebih dahulu. Gitu ya. Dari aku itu dulu teman-teman semuanya. Semoga minggu depan bisa membawa cuan baru bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Salam cuan.